Willow, series fantasi Disney Plus ini berkisah di tahun-tahun terdahulu terdapat kerajaan bernama Tir Asleen, dipimpin oleh seorang ratu bernama Sorcha. Ratu memiliki dua anak, yaitu Putri Kit dan Pangeran Airic. Putri Kit memiliki mimpi menjadi seorang kesatria. Dia selalu berlatih pedang dengan sahabatnya, yaitu Jade. Sedangkan Pangeran Airic, dia menyukai wanita. Ya, Dove, wanita yang sekarang dia kencani, seorang pembuat muffin di istana. Di sebuah jamuan makan malam, kerajaan lain datang untuk meminang Putri Kit, untuk menyatukan dua kerajaan besar. Esoknya, Putri Kit harus menikah dengan Pangeran Graydon Hester dari kerajaan Galadon. Tapi, sepertinya Putri Kit tidak menyukai perjodohan ini. Di malam hari, saat semua tidur, Putri menyelinap ke kamar Jade. Dia ingin kabur, tetapi ada peristiwa di malam itu. Tiba-tiba kabut datang, dan beberapa makhluk aneh datang. Mereka adalah kaum Gil. Mereka menyerang kerajaan Tir Asleen, sampai Pangeran Airic diculik. Putri Kit menawarkan diri untuk pergi menyelamatkan saudaranya itu, dibantu oleh Jade, Pangeran Graydon, pelayan Pangeran Airic, dan seorang tahanan bernama Trexus Borman. Mereka pergi sampai ke pembatas pelindung kerajaan. Di perjalanan ternyata Dove ikut, hingga mereka diserang oleh beberapa kaum brutal hingga menewaskan pelayan Pangeran Airic. Mereka meneruskan perjalanan hingga sampai di desa yang diyakini tempat penyihir Willow menetap. Mereka berada di tempat yang tepat. Penyihir Willow yang dipercaya dapat membantu mereka untuk melawan kaum Gil yang menculik Pangeran Airic. Saat yang tak terduga, penyihir Willow mendekat ke Dove. Dia mengatakan bahwa Dove adalah Elora Danan. Elora Danan adalah seorang keturunan terakhir Cimmeria, calon ratu, pendeta tinggi, penyihir sempurna 9 kerajaan, dan harapan terakhir dan terbaik dunia untuk melawan kejahatan. Dove atau Elora bersama lainnya dibawa oleh Willow ke ruang bawah tanah tempat mereka tinggal selama ini. Di sana, Willow mengumumkan kepada seluruh kaumnya bahwa Elora telah kembali. Semua bersuka cita. Elora yang mendengar itu bingung, tapi juga senang karena mungkin ini bisa menjadi cara agar dapat menyelamatkan Pangeran Airic. Tetapi Elora masih belum bisa menguasai sihir. Dia mesti harus belajar, dan itu sepertinya memakan banyak waktu. Putri Kit sampai tidak sabar karena pangeran harus segera diselamatkan. Elora mencoba meyakinkan Willow untuk menemani mereka menyelamatkan pangeran sambil Elora mempelajari sihir. Willow pun menyetujuinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan ditambah Willow yang juga ikut. Willow mengajarkan sihir kepada Elora, tetapi sejauh ini masih belum berhasil. Putri Kit dan si Borman ini tidak percaya akan sihir itu. Mereka mengira itu membuang-buang waktu. Tetapi saat Borman menceritakan tentang baju zirah Cimmeria yang dicari ayahnya Putri Kit, yang sampai sekarang pun belum kembali. Di lain tempat, Ratu yang mengetahui jika Elora pergi diam-diam untuk menyelamatkan Pangeran Airic segera mengirimkan pasukan untuk membawanya kembali, karena di luar sana sangat berbahaya untuk seorang Elora. Pasukan dipimpin oleh Ballantyne, tetapi ada yang aneh dengan Ballantyne. Dia yang awalnya terluka karena penyerangan kemarin, sepertinya dia terkena sihir. Ballantyne berpihak pada kaum Gil. Dia ingin menyingkirkan Elora. Bertepat saat para pengikut Putri Kit beristirahat, Elora yang menyendiri untuk mempelajari sihir tiba-tiba ditangkap oleh prajurit dari Ballantyne.
Valentine yang membawa Elora ternyata dilihat oleh Jade. Semua orang pun keluar hingga menimbulkan perkelahian, tetapi pasukan Valentine tetap bisa membawa Elora. Mereka pun mengejar pasukan itu. Saat perjalanan, Elora yang pingsan ini akhirnya sadar. Dia mencoba melarikan diri dan masuk ke dalam hutan. Elora bertemu dengan dua saudari untuk meminta pertolongan, tetapi Valentine bukan tandingan mereka. Dua saudari itu terbunuh. Elora menyerah. Dia dibawa dengan sukarela. Di lain tempat, rombongan Putri Kit harus membelah menjadi dua kelompok untuk menemukan jalan cepat. Cuaca yang mendung, Putri bersama Borman dan Jade, Pangeran Graydon bersama Willow. Putri Kit berhenti di celah Pitiless. Di sana terlihat seperti perkampungan yang mati, tetapi karena Borman meyakinkan Putri perihal baju zirah Kimeria dan ayahnya itu, maka Putri masuk ke dalam. Tetapi tanpa diduga, pasukan Valentine juga di kesana. Elora yang memberontak bisa menyerang dan rombongan Willow datang menyelamatkan. Putri dan Borman juga membantu, tetapi karena pasukan Valentine yang kuat, Putri Kit dan kawan-kawan kewalahan. Willow yang melihat itu langsung merapalkan mantra sihirnya hingga Valentine tersadar sebentar dan menyuruh Jade untuk membunuhnya karena itu salah satu cara untuk menghentikan dirinya. Jade awalnya menolak, tetapi akhirnya dengan berat hati dia membunuh Valentine yang sudah membesarkannya selama ini. Tetapi Pangeran Graydon terluka. Selama melanjutkan perjalanan, mereka sampai di Nockmaar. Graydon langsung diikat dan mereka mulai mencari pengobatan. Graydon harus disembuhkan segera mungkin. Jika tidak, maka Putri Kit yang akan membunuhnya. Mereka pun berpencar. Borman dan Jade bertugas menjaga kastil ini dari serangan Gale. Elora dan Willow bertugas mengobati Graydon dan Putri Kit membantu mencari obat untuk Graydon. Ternyata di kastil ini menyediakan banyak obat herbal aneh dan juga lengkap. Peralatan pun lengkap. Mereka tinggal ambil saja di ruangan khusus. Tetapi saat mereka di kastil ini terjadi kejanggalan. Seperti kastil ini terkutuk. Mereka seperti berhalusinasi. Borman yang berhalusinasi tentang wanita dan harta. Putri Kit tentang neneknya, yaitu Bahmorda. Jade dan Elora tentang keluarganya. Saat Elora keluar, dia menemukan fakta bahwa kastil ini tempat dia dilahirkan. Saat masuk ke ruangannya kembali, dia melihat Graydon sehat dan mencari Willow. Ternyata ada di menara atas. Elora percaya dia mengikuti Graydon yang ternyata sudah terinfeksi dan siap membunuh Elora. Tetapi dihalangi oleh lainnya. Kit meyakinkan Elora bahwa dia bisa menyembuhkan Graydon dengan sihirnya. Elora pun sanggup, hingga Elora berhasil membuat Graydon sembuh. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Pangeran Aerie. Putri Kit dan kawan-kawan dikejar oleh sekelompok Gale. Mereka terus berlari menghindar hingga mereka mencapai kawasan hutan bernama Wildwood. Di Wildwood mereka beristirahat sejenak, tetapi nasib malang menimpa mereka. Putri Kit dan kawan-kawan ditangkap oleh kaum yang bernama Bone River yang diketuai oleh seorang wanita yang bernama Scorpia. Mereka ditahan, sedang Borman diinterogasi. Sepertinya Scorpia dan Borman mempunyai hubungan di masa lalunya. Elora yang dikurung dengan Putri Kit mencoba kabur. Dia menggunakan tongkat sihir yang diambil secara diam-diam di tas Willow. Saat mereka sudah bebas, mereka berdua ingin menolong Jade. Tetapi terjadi perkelahian antara Scorpia dan Jade. Hingga tanpa diduga, Scorpia melihat tanda di belakang leher Jade yang ternyata merupakan lambang Gale, yaitu lambang dari keluarga mereka. Scorpia juga memiliki lambang yang sama, yang ternyata juga
Jade keturunan dari bangsa Bone River yang diculik oleh Tyr Aslin. Orang-orang Bone River pun mengadakan pesta. Kembalinya Jade dan teman-temannya ini bisa dibebaskan. Mereka bersenang-senang dengan sukacita. Hingga saat Jade dan Kit berdua, mereka mengobrol di tempat yang sepi. Tanpa diduga, bangsa troll menyerang kawasan bangsa Bone River ini dan membawa Kit beserta Willow ke tempat troll hidup, yaitu Skelling. Willow dan Kit ditahan. Mereka bertemu dengan tahanan lainnya. Dia laki-laki yang mengaku sebagai Mart Martigan, ayah Kit. Kit awalnya mengira itu benar, tetapi Willow membantah. Laki-laki itu ternyata adalah Allagash, teman ayah Kit. Kit dan Willow merencanakan pelarian. Karena Kit yang masih penasaran dengan kisah ayahnya itu yang mencari baju Zirah Kimeria, Kit pun membantu Allagash untuk keluar juga. Mereka bertiga akhirnya mengendap-endap untuk mencari jalan keluar, karena para troll yang sibuk mencari penyusup alias teman-teman Kit yang ingin menolongnya. Saat Kit, Willow dan Allagash berjalan, mereka secara tidak sengaja bertemu Borman, Elora, Jade, dan Graydon. Terjadi pertengkaran kecil antara Allagash dan Borman. Mereka mengira bahwa salah satu di antaranya, mereka ini berdua, berkhianat pada Mart Martigan dulu. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk mencari baju Zirah Kimeria bersama di sekitar pegunungan ini. Mereka membuka tiap-tiap pintu. Hingga pintu terakhir, mereka harus menjawab pertanyaan yang disediakan. Akhirnya mereka semua pun berhasil. Pintu terbuka. Allagash mendapatkan baju Zirah itu. Sedang Kit sepertinya mendengar suara ayahnya di dalam ruangan itu. Dia melihat pedang ayahnya. Elora berusaha membawa Kit keluar. Kit mengambil pedang itu kemudian keluar. Saat troll tahu keberadaan mereka, mereka pun lari keluar, tetapi Allagash menghadang troll untuk keselamatan mereka semua. Mereka pun ada di bawah kawah. Mereka berlari keluar, tetapi Kit sepertinya tidak mau karena tadi dia mendengar suara ayahnya meminta tolong. Elora membujuk kembali Kit itu. Tetapi nasib malang, Kit tertimpa batu jatuh hingga memecahkan kawah. Kit tercebur dan kawah tidak bisa dibuka kembali. Elora membantu menggunakan mantranya, tetapi belum membuahkan hasil. Pangeran Airic yang diculik ternyata ada di sebuah kastil besar di kota Immemorial. Dia berlari keluar dan mencari arah jalan pulang, tapi ujung-ujungnya berakhir di kastil itu kembali. Dia lelah dan minum air berwarna orange yang anehnya membuat dia bisa memulihkan tenaganya. Di sana, Airic bertemu dengan wanita cantik yang terkurung. Mereka mencoba akrab. Awalnya, Airic merasa dia tidak ingin berselingkuh karena dia mencintai Dove-nya atau Elora. Tetapi sepertinya wanita ini ingin mempunyai trik yang handal dalam memikat laki-laki seperti Airic. Salah satunya dengan terus memberikan air kolam berwarna orange itu pada Airic. Sampai di salah satu hari, Airic melihat Kit di dalam air itu dan dia mencoba menolongnya. Ternyata, Kit yang tenggelam di kawah pegunungan itu berhasil diselamatkan oleh Elora. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi, karena kondisi Kit yang masih lemah, mereka yang berada di kawasan laut pecah mencari rumah. Saat menemukannya, mereka ternyata ada di sebuah rumah milik kakek-kakek yang hidup sendiri, tetapi memiliki kendaraan yang unik. Kereta yang ditunggangi oleh makhluk bernama Mudmender. Mereka pun bermalam di sana. Tetapi paginya, mereka harus segera pergi karena kawanan Gale datang menyerang. Mereka membawa kereta milik kakek itu.
Mereka yang dikejar terus melawan hingga tiba-tiba Graydon mengeluarkan mantra sihir dan itu membuat Willow kaget. Saat semua teratasi, mereka akhirnya memutuskan untuk terus melakukan perjalanan sambil terus berlatih. Berbulan-bulan, mereka melakukan perjalanan hingga bosan. Sampailah mereka di ujung laut pecah itu. Awalnya, mereka mengira ini salah jalan, tapi Elora dan Kit meyakinkan bahwa mereka ini benar. Untuk mencapai kota immemorial ini, mereka harus terjun dari situ. Elora dan Kit pun yang pertama terjun. Saat sampai di kota itu, Elora dan Kit dikejutkan dengan Airic yang berpakaian lebih rapi, juga dengan rambut yang dipotong dan tentunya lebih tampan. Saat Elora dan Kit sudah terjun duluan, Graydon dan Jade menyusul. Boorman awalnya ragu, tapi akhirnya ikut terjun juga. Hanya Willow yang kekeh tidak mau ikut terjun. Saat 3 orang ini sampai di kota itu, mereka mencoba membuka pintu kastil. Tetapi sepertinya ada badai pasir datang. Graydon mencoba membuka pintu itu dengan tongkat sihirnya, tetapi tidak berhasil, sehingga mereka tiba-tiba menjadi batu. Di dalam kastil, saat Elora dan Kit dibujuk oleh Airic, mereka menghadap oleh Kron yang ternyata wanita yang selama ini menemani Airic di kota immemorial. Mereka mencoba meyakinkan Airic bahwa dia dipengaruhi oleh Kron, tetapi Airic sepertinya yang sudah terpengaruh oleh buayan-buayan Kron mencoba meyakinkan Elora dan Kit. Kron mencoba untuk membujuk 2 gadis ini masuk ke cahaya yang ada di dalam kastil itu. Saat mereka masuk, mereka melihat Ratu Shorsha, ibu Kit. Kit mengobrol banyak dengan ibunya, tetapi dia mendengar suara ayahnya yang membuat Kit sadar bahwa ini hanya ilusi, tetapi semuanya terlambat. Elora menikah dengan Airic di sana. Tetapi sepertinya ada tamu yang tak diundang. Willow datang dan membuat semua orang yang jadi batu kembali lagi seperti semula, dan Elora sadar dari ilusinya. Kron marah dan menyerang Elora. Graydon yang menolong pun ikut terbunuh. Dia dilempar ke cahaya orange itu. Elora marah. Dia terus menyerang Kron hingga Kron berhasil dikalahkan. Tetapi sepertinya dia masih punya Airic. Airic yang sudah dirasuki segera menyerang Kit. Kit yang awalnya memakai baju zirah Kimeria ini langsung menampilkan efek jelasnya dan memberi kekuatan pada Kit untuk bisa menghentikan Airic. Saat Airic dapat dilumpuhkan, Airic dibantu oleh batu yang berada di tongkat Willow. Airic sadar dan mereka bisa pulang kembali. Tetapi di akhir cerita, Graydon ternyata itu tidak mati. Dia berada di sebuah tempat yang banyak orang mati. Dia melihat Elora berbicara tentang perang yang akan datang yang sepertinya hanya ilusinya dia saja.